Selain sebagai tempat istirahat, bagi artis Cilik Tinatun, kamar juga ia gunakan untuk menyimpan berbagai barang untuk keperluan keartisan dan sekolahnya. Tengok saja sejumlah pakaian panggung yang tergantung rapi di dalam lemari. Begitu juga dengan segala pernak-pernik seperti sepatu dan topi yang disimpan dalam lemari yang berbeda. Selain itu, ada juga berbagai benda-benda souvenir yang biasa ia bagikan untuk para penggemar. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit, saya Fani Rahmasari akan menemani Anda menyaksikan berbagai berita terbaru dari dunia selebriti. Dan pemirsa, sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Keputusan penahanan bintang sinetron Faisal dalam sidang pertama kasus penyalahgunaan narkotika dan pencabulan terhadap gadis bernama Syira telah mengejutkan orang-orang terdekat Faisal yang turut bermain dalam satu sinetron. Artis Cilik Tinatun mengajak kita untuk melihat kamarnya yang penuh dengan cenderamata untuk penggemarnya. Penyanyi dari generasi yang berbeda Harvey Maleholo dan Rio Febrian akan berbagi pengalamannya saat mengikuti ajang festival. Pernikahan Rosa dan Yoyo di Sumedang disambut antusias masyarakat setempat yang ingin menyaksikan peristiwa itu. Keputusan penahanan bintang sinetron Faisal tersangka kasus penyalahgunaan narkotika dan pencabulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu kemarin, selain mengejutkan pihak keluarga, juga mengagetkan rekan-rekan sesama pemain sinetron Cinta SMU. Apa komentar mereka? Berikut kita simak hasil liputan tim Cek dan Dicek. Saat hakim memutuskan penahanan bintang sinetron Faisal dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan pencabulan terhadap rekan wanitanya yang bernama Syira dalam sidang yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu lalu, spontan orang-orang terdekat Faisal terkejut. Selain ibunya Nadia Aziz, rekan-rekan terdekat Faisal, Noval, dan Romeo yang juga terlibat dalam sinetron Cinta SMU pun merasakan hal yang sama. Bagaimana komentar mereka terhadap keputusan itu? Semua nggak pernah terpikirkan oleh kita, oleh keluarga semua yang menghadiri persidangan itu. Aku bilang ke dia, tabah, yang sabar, ada Allah. Di mana-mana tuh kebenaran tuh akan ada, akan nampak. Kamu tenang aja, Mama akan bantu kamu. Ya kalau komentar saya, kalau dia ditahan, ya kalau ntar mengikuti semua persidangan, mengikuti segala tahap-tahapannya, kalau dia emang bersalah, ya emang udah selayaknya dihukum. Tapi kalau menurut saya sih, ya dia sih nggak kayak gitu ya orangnya, nggak yang perkosa pokoknya deh. Aku turut prihatin juga mengenai kejadian musibah yang menurut Faisal ini kan musibah ya, siapalah yang pengen kejadian kayak gini gitu ya. Yang pasti kita harus pikiran ke depan, gak usah nyesalin yang masa lalu, dan sekarang kita harus mikirin yang sekarang dan jauh ke depan gitu loh. Jadi ini adalah suatu cobaan yang harus dijalani, dan mudah-mudahan kita tabah dan kita bisa ngambil pelajaran gitu, semuanya jadi ada pelajaran di balik suatu kejadian ini gitu. Sebagai seorang ibu, meski yakin anaknya tidak bersalah, namun tentu ada perasaan khawatir akan nasib buah hatinya. Paling tidak karir Faisal yang telah ia dukung selama ini menjadi terancam. Seharusnya kemana kasus Faisal ini? Pantas atau tidak dia dimasukkan ke dalam tahanan, itu aja. Aku sih berharap ada mukjizat aja deh dari Allah untuk anak aku. Penahanan Faisal sedikit banyak akan berdampak pada kelancaran produksi sinetron Cinta SMU yang hingga kini masih berjalan. Mengenai hal itu, bagaimana komentar Noval dan Romeo? Cinta SMU kan selama ini identik dengan Faisal, terus Nabila, aku dan segala macam. Ya gimana lagi, rasa gimana sih, different lah, beda lah pasti ya. Yang pasti ya agak-agak sedih juga sih, Faisal nggak ini lagi di Cinta SMU gitu. Kita lihat dari si Faisalnya deh semua deh, maksudnya mudah-mudahan hasil persidangannya, kalau dia nggak bersalah ya lanjut terus. Cuman ya kata yang Mbak bilang tadi itu, kalau nggak ada Faisal emang pincang sih. Menurut saya emang pincang, karena kan Faisal itu
karakternya yang anak yang gimana, yang miskin, yang di sana yang selalu bekerja keras. Jadi orang lihatnya pun kalau ganti pemain pun emosinya berubah kali ya. Kemarin saya sempat dengar-dengar dari kru juga katanya ada yang mau gantiin Faisal. Cuman saya belum tahu siapa. Sebagai orang-orang terdekat, apa harapan Nadia serta kedua rekannya terhadap Faisal? Yang penting yang aku harap ya keadilan dari atas aja untuk anak aku. Ini anggap cobaan gitu aja, dan jangan terlalu dipikirin deh, kita jalanin aja dan usaha dan berdoa gitu aja. Kegemarannya pada film kartun ternyata sanggup membuat artis cilik Tina Toon betah menghabiskan waktu seharian di dalam kamarnya. Apalagi kalau bukan untuk menonton film kartun kesayangannya. Nah pemirsa, berikut ini kita akan simak aktivitas si pelantun lagu Bolo-Bolo itu di dalam ruang tidurnya. Selain sebagai tempat istirahat, bagi artis cilik Tina Toon, kamar juga ia gunakan untuk menyimpan berbagai barang untuk keperluan keartisan dan sekolahnya. Tengok saja sejumlah pakaian panggung yang tergantung rapi di dalam lemari. Begitu juga dengan segala pernak-pernik seperti sepatu dan topi yang disimpan dalam lemari yang berbeda. Selain itu, ada juga berbagai benda-benda souvenir yang biasa ia bagikan untuk para penggemar setianya, mulai dari foto, kalender, cangkir, hingga kaos bergambar foto dirinya. Sebagai artis cilik yang punya aktivitas segudang, Tina juga sering merasa penat. Jika sudah demikian, tidur dan istirahat dibutuhkan oleh anak berusia 10 tahun ini. Sadar akan hal itu, tidak heran jika sudah berada di dalam kamar, Tina pun betah berlama-lama di sana bermain bersama boneka-boneka kesayangannya. Apa yang membuat Tina Toon betah di dalam ruang tidurnya? Gimana ya, tenang aja kalau di kamar gitu ya, soalnya kalau kamar sendiri kayaknya gimana gitu. Kalau di kamar siapa misalnya ada sepupu, kayaknya kalau misalnya mau belajar apa kan ribut gitu. Seperti anak kecil kebanyakan, Tina juga gemar menonton film kartun. Saking senangnya dengan dunia animasi, gadis yang bernama asli Agustina Hermanto itu sering menghabiskan waktu seharian di kamar sambil memutar film-film kesayangannya. Misalnya Tina kan sukanya kartun ya, apalagi kartunnya yang nyambung kayak apa ya, misalnya kayak Shinchan gitu ya. Terus habis itu Doraemon lah, Tina paling suka Doraemon. Terus habis itu yang Tom and Jerry kayak gitu ya. Kalau Shinchan sih udah nggak ada, soalnya kan udah nggak keluar lagi kan. Terus ya kan nyambung, terus udah volume 1, 2, 3, 4, sampai 5, 6, 7 kan banyak banget. Jadi udah tanggung-tanggungan tuh. Jadi ya terus aja nonton sampai tiba-tiba udah malam aja. Di kamar pribadinya itu, Tina pun mempunyai peraturan-peraturan sendiri. Pokoknya kalau meja belajar Tina nggak ada yang itu lah, maksudnya jangan rapi-rapiin. Kalau dulu kan masih berantakan banget. Tina kan apa ya, nggak suka yang gitulah kotor-kotor ya. Buku ya paling gimana ya, paling nggak mau deh rusak gitu ya. Cuman kalau misalnya emang udah lama sih kadang-kadang kan copot tapi juga dibetulin gitu. Jadi biasanya kan kadang ada adik aku kan, orang-orang lihat gitu kan bisa rusak gitu ya. Saat ini Tina Toon tidak tinggal dengan orang tuanya karena mereka tengah mengembangkan usaha di Subang, Jawa Barat. Ia pun harus tinggal di Jakarta di bawah pengawasan sang oma. Akhirnya, Tina sekarang tidur sendiri. Koleksi boneka yang selalu menemaninya tidur cukup ampuh menjauhkan dirinya dari rasa sepi. Kalau Tina tidur biasanya kan sama boneka-boneka Tina gitu, senang. Terus apa ya, juga bisa gimana ya, tenang aja. Meski sudah menjadi bintang saat harus merapikan kamar, Tina menunjukkan kemandiriannya dengan mulai membantu membereskan kamar sesuai kemampuannya. Tina juga kadang-kadang bantuin ya, soalnya Tina sebenarnya seneng kalau bantal misalnya ya. Cuman Tina nggak bisa yang ininya aja nih, spraynya ya sama bed covernya. Kalau yang lainnya ya dibantuin dikit-dikit. Bantal, guling, tapi guling juga ngikatnya nggak bisa. Sama apa ya, kalau bed cover berdua sama Mbak.
ini tengah marak digelar berbagai ajang pencarian bakat untuk penyanyi-penyanyi baru. Bahkan RCTI pun menggelar program Indonesian Idol